bissawab. Hadirin sekalian yang terhormat, pertama-tama mari lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lupa kita berselawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah atas berkah rahmat Allah dan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Di malam ini, malam ke-14 daripada bulan Rabiul Awal, kita semua sehat wal afiat, dapat taufik hidayat untuk kita hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami' Ar-Ridha ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan di sini menjadi ibadah yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga segala doa dan permohonan kita, baik yang untuk diri kita pribadi maupun untuk keluarga kita dan untuk kawan-kawan kita, semua menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga insyaallah kita semua di bulan Maulid ini akan dapat rahmat Allah dan dapat ampunan Allah, dan insyaallah sampai ke akhirat dapat ridha Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang terhormat, sebelum kita lanjutkan pelajaran tentang masalah zikir pagi dan zikir sore, lebih dahulu saya ulangi ada pengumuman dari guru kita Al-Walid Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf. Dia memberi amanat untuk sampaikan undangannya katanya kepada jamaah Masjid Ar-Ridha. Insyaallah beliau akan mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW nanti tanggal 13 November. Dia biasa Maulid selalu hari Jumat terakhir di bulan Maulid, itu tanggal 13, udah hampir akhir begitu, pokoknya hari Jumat terakhir bulan Maulid. Insyaallah hari Jumat, ya masih 2 minggu lagi, insyaallah akan diselenggarakan di rumahnya. Biasanya kalau kita mau pergi, jalannya dari sini jam 3 sampai sono setengah 4 mulain baca Yasin, baca Wirdul Latif, kemudian azan subuh, wirid subuh, subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah 100, kemudian sholat subuh jamaah, baru baca maulid, dan setelah baca maulid baru ada sambutan-sambutan atau ceramah-ceramah. Jadi bagi jamaah yang memang ada waktu dan mau dapat taufik hidayah untuk pergi ke sana, silakan untuk ke sana. Adapun di masjid kita, insyaallah kita akan menyelenggarakan maulid Nabi kita Muhammad SAW dalam suasana yang seperti ini. Insyaallah di giliran Habib kita atau walid kita pengajian di Jumat atau Kamis malam Jumat ke-4, jadi tanggal 26 November, besok minggu baru tanggal 1, nanti 24 November baru akan maulid di masjid kita insyaallah. Oleh karena itu, karena memang lagi dalam suasana seperti ini, tentu maulid kita tidak begitu ngundang banyak-banyak karena nggak boleh banyak kerumunan. Tetap kita lihat di TV itu yang dibolehin maulid, ya saya jaga protokol kesehatan seperti ini. Mungkin nanti di begini aja tempatnya, kemudian di sini orang ceramah, orang bisa masuk bisa banyak ya. Tapi nggak perlu sampai rapat-rapat benar, insya Allah. Jadi mungkin yang kita harapkan daripada jamaah untuk bisa memberikan sumbangan ala kadarnya, misalnya jamaah Jumat, jamaah pengajian, dan masyarakat sekitar, RT-RT sekitar. Insya Allah dengan segitu aja udah cukup dia punya dananya, dan semuanya mudah-mudahan berjalan lancar dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kata maulid ya, enggak terjadi bis maulid ada yang kena kopi, kena hatuk lah jadi berabe gara-gara kena. Jadi supaya kita jaga semua baik-baik, dan mudah-mudahan kita kalau kita ada usaha, kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian terhormat, kita teruskan pelajaran kita daripada bacaan-bacaan zikir atau wirid pagi-pagi maupun sore-sore ya. Boleh kita baca pagi, boleh kita baca sore, atau boleh dua-duanya. Pagi baca zikir ini dan sore-sore baca zikir ini. Atau seperti udah biasa di jamaah kita, kalau pagi-pagi pada subuh baca Ratibul Haddad. Kemudian kalau sore, apakah mau habis Isya, apakah mau habis Asar, baca Wirdul Latif maupun lain-lain. Insya Allah. Kemarin kita udah coba baca
itu wirdul latif. Kalau kita baca sendiri seperempat jam. Kalau kita bacanya rame-rame kan harus ya namanya rame-rame kan bacanya ini. Jadi lebih lama, bisa setengah jam. Jadi kalau di rumah dibaca sendiri ya bisa lebih cepat ya. Insya Allah ya, jangan kapok baca. Gua capek katanya baca. Mudah-mudahan dapat ridho Allah, dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lanjutan hadis-hadis tentang masalah wirid-wirid yang kita baca itu. Qala Syekhul Musannif Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa Muslimun wa Abu Dawud. Dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ama innaka law qulta hina amsaita." Ama innaka, apakah kamu tidak mau membaca? Jikalau kau baca hina amsaita, ketika berada di sore hari atau ketika sore-sore kamu baca, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Sore-sore baca itu. Di antara wiridnya, a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna semuanya, min syarri ma khalaq, dari segala apa saja yang mau dijadikan Allah. Kalau kita baca itu sore hari, lam tadurra, niscaya tidak ada satupun yang akan membahayakan kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan kita kalau kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq di sore hari. Jadi itu khasiatnya atau manfaatnya. Wa fi riwayat Ibnu Majah, dan dalam hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, ma darrahu ladagu aqrabin hatta yusbiha. Niscaya tidak dibahayakan atau tidak terkena ladagu aqrabin, antupan kala jengking. Ladago itu ngantup, akrob kala jengking. Jadi nggak kena bahaya daripada antupan-antupan binatang ya. Mungkin kala jengking, mungkin tikus, mungkin macam-macam yang akan menggigit atau mengantup kita. Dengan kita baca itu dipelihara kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma darrahu ladagu aqrabin hatta yusbiha. Tidak membahayakannya antupan kala jengking sehingga pagi hari. Jadi lam tadurra lebih umum menurut hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Kalau menurut hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dia lebih jelaskan lagi, karena umumnya orang malam-malam ada yang diantup kala jengking atau diantup ular, digigit ular atau lainnya. Nah, dengan baca itu Allah pelihara. Ma darrahu ladagu aqrabin hatta yusbiha. Tidak membahayakannya antupan kala jengking maupun binatang-binatang yang lain hatta yusbiha, sehingga pagi hari. Itu perlunya kalau sore-sore kita baca zikir supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ahmadu wa Abu Dawud, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marratin." Siapa orang yang membaca ketika pagi-pagi maupun ketika sore-sore, thalatha marratin, 3 kali dibaca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Dibaca pagi-pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu kalau dibaca ratib haddad tentu ini ada, raditu billahi rabba. Aku redha Allah sebagai Tuhan kita dan Islam sebagai agama kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Supaya membaca itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula,
kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, adalah berhak dari Allah akan mendapatkan keredoannya. Kana haqqan adalah dia berhak 'alallahi dari Allah Ta'ala ayyurdiyahu, dia akan mendapatkan keredoannya. Jadi ridho Allah kita kudu minta juga. Raditu mana aku ridho billahi rabban, Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dinan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Baca itu 3 kali. Pagi-pagi biasanya habis sembahyang subuh, kalau baca Ratibul Haddad pasti ada raditu billahi rabban bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasula, gitu pasti ada itu. Karena haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, adalah dia berhak dari Allah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita minta tiap hari, pagi kita minta, sore kita minta. Nah, itu Allah, dia berhak dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikut Wabnus Sinni, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnus Sinni. Idza asbahta, apabila kamu berada di pagi-pagi, pakul maka bacalah Allahumma anta rabbi la syarikalak, asbahna wa asbahal mulku lillah la syarikalah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, la syarikalak, tidak ada sekutu bagi engkau. Asbahna, kami berada di pagi-pagi, wa asbahal mulku lillah, dan pagi-pagi kerajaan adalah di tangan Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Baca 3 kali itu kalimat zikir itu. Wa idza amsaita, dan apabila kamu berada di sore-sore, karena ini zikir pagi sore, faqul mithla dzalika, maka baca seperti itu juga 3 kali juga. Jadi pagi baca 3 kali, sore baca 3 kali. Fa innahunna yakfurna ma bainahunna, maka bahwasanya bacaan-bacaan tersebut akan menggugurkan dosa antara keduanya. Jadi baca pagi-pagi sampai sore, apa-apa yang kita lakukan yang kurang-kurang baik itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fa innahunna yakfurna ma bainahunna, maka bahasa itu ialah menggugurkan barang yang antara keduanya daripada dosa-dosa. Kemudian hadis berikut wa Tirmidzi wa Abu Dawud, dan dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in kulla lailatin. Ma min abdin, tidaklah daripada seorang hamba, yaqulu yang membaca fi sabahi kulli yaumin, pada pagi-pagi tiap hari, wa masa'i kulli lailatin, dan sore-sore tiap malam. Dibaca wirid pagi wirid sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini kalau di Ratibul Haddad dia baca, ini ada bacaan itu. Ya. Di Wirdul Latif juga ada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmihi, yang tidak darurat atau tidak menjadi bahaya, tidak menjadi susah, ma'asmihi, dengan menyebut namanya, syai'un fil ardi wala fis sama', sesuatu baik di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dia adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau orang baca itu pagi-pagi 3 kali, sore-sore 3 kali, dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 marratin, 3 kali. Lam yadurruhu syai'un, niscaya tidak ada yang bisa menyusahkannya sesuatu, karena Allah jaga. Dia sudah menyebut nama Allah. Allah hafizun alaihim, Allah pelihara dia, Allah jaga dia daripada segala macam darurat, daripada segala macam kesusahan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, ada lagi riwayat hadis yang lain. Jadi bukan dikatakan lam yadurrahu syai'un, tapi paja'atu bala'in, bala yang secara mendadak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dia daripada bala, daripada cobaan, daripada ujian apapun dia itu, baik bentuknya ya,
Bentuk bala itu macam-macam, kita diuji dengan sakit, dengan kehilangan, dengan ya macam-macam lah, dengan kematian, dengan tadi itu diantup pada jengking atau digigit ular, orang nggak ada yang mau tentunya. Nah, itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'atu bala, dengan bala yang mendadak. Yang baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu ada di dalam bacaan wirid ratibul haddad atau wirdul latif. Kemudian hadis yang berikut wa Tirmidzi, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Man qala hina yumsi thalatha marratin, man qala hina yumsi thalatha marratin, barang siapa orang yang membaca ketika sore hari thalatha marratin 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sama yang di atas tadi sudah ada, cuma di atas ada kullihaya, ada kulliha tamaannya. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Kalau ini enggak ada kullihanya, yang seperti kita biasa baca dalam membaca ratibul haddad maupun dalam membaca wirdul latif. Ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah tamati tidak ada kuliahnya, langsung a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu hammatu tilkal lailati, niscaya tidak terkena akan dia atau tidak membahayakan akan dia ammatu tilkal lailati, gangguan apapun di malam itu. Dipelihara dari segala macam gangguan oleh Allah Ta'ala di malam itu. Kalau dia sore-sore membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan menyebut nama-nama Allah at-tammati yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang Allah jadikan. Berlindung kita, berlindungnya sama yang punya, yaitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yadurruhu hammatu tilkal lailah, tidak membahayakan akan dia hammatu tilkal lailah, gangguan, hammatu gangguan, tilkal lailah itu malam. Wa Abu Dawud, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, man qala hina yusbihu aw yumsi, barang siapa yang membaca ketika pagi-pagi atau ketika sore-sore. Man qala hina yusbihu, siapa orang baca ketika pagi-pagi, au yumsi atau ketika sore-sore. Ini bacaan ada di dalam wirdul latif yang kita baca. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka boleh, innaka boleh, annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ushiduka Allahumma ini asbahtu, ya Allah aku berpagi-pagi, ushiduka bersaksi kepadamu, wa ushidu hamalata arsyika dan bersaksi kepada malaikat hamalat yang penanggung aras kamu, wa malaikataka dan kepada malaikat semuanya, wa jami'a khalqika dan makhluk semuanya, annaka antallah, bahwa engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, wa anna muhammadan abduka wa rasuluk, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba engkau dan rasul engkau. Itu ada bacaan itu di dalam wirdul latif dan ada terjemahannya di sana, jadi tinggal dilihat. Kalau orang baca itu a'taqallahu rub'ahu minan nar. Kalau dia baca cuman sekali, dibacanya sekali itu, dia bacanya sekali, Allahumma inni asbatu ushiduka ushidu malat arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dia baca sekali, a'taqallahu rub'ahu minan nar, niscaya Allah merdekakan dia seperempatnya. Robo maknanya seperempat, seperempatnya daripada neraka. Udah bebas dia seperempat daripada neraka. Paman qalaha marrataini, maka siapa orang yang membacanya 2 kali,
ataqallahu nisfahu minan nar. Nescaya Allah memerdekakan dia separuhnya daripada api neraka. Wa man qalaha thalathatan, dan orang yang membacanya 3 kali, ataqallahu thalathata arba'ihi minan nar. Allah merdekakan dia 3/4-nya daripada api neraka. Fa in qalaha arba'an, maka jika dia membaca 4 kali, ataqallahu ta'ala, maka Allah merdekakan badannya semuanya minan nar, tentunya daripada api neraka. Makanya di dalam kitab Wirdul Latif itu dibaca 4 kali. Ya Allah ini asbahtu, itu dibaca sampai 4 kali. Ma ini asbahtu usyiduka usyidu amalat arsyik malaikata qad ma khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka rasuluk. 4 kali bacanya, karena kalau 4 kali bacanya kita berarti semua badan kita semuanya dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Jadi tinggal baca, karena udah disusunin sama Sayyid Abdullah bin Haddad, kita tinggal baca aja. Apalagi kalau nyari sendiri dari kitab Adhkar atau dari kitab ini atau dari kitab mana, ada banyak zikir-zikir yang bagus-bagus, kita cari ya kan susah. Kalau itu udah ada, tinggal baca. Kalau mau dipretelin atau tiap satu bacaan ada khasiatnya. Ya. Kemudian yang berikut, Wabnus Sinni, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Sinni. Man qala fi kulli yaumin hina yusbihu wa hina yumsi. Siapa orang yang membaca tiap-tiap hari ketika pagi dan ketika sore. Siapa orang yang membaca ini doa tiap-tiap pagi dan tiap-tiap sore, jadi zikir pagi sore. Apa doanya? Bacaannya hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup bagi kita, dicukupkan oleh Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kita alaihi tawakkaltu, kepada kita berserah diri, wa rabbul arsyil azim, dialah yang menguasai arsy yang besar. Bacanya 7 kali, sab'a marrat. 7 kali dibaca kalimat itu, yaitu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Nah, itu di dalam Wirdul Latif 7 kali baca itu. Makanya ada yang 7, ada yang 4, ada yang 3. Bacaan di sana begitu. Ada yang 1, karena memang ada hadisnya bacanya sekali aja boleh, udah dapat. Ada yang harus 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 7 kali, bahkan selawat ada 10 kali. Ya, ada bacaannya begitu. Udah ada hitungannya di sana, udah ada nomor-nomornya, tinggal baca sekian kali. Sab'a marrat artinya 7 kali dibaca. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, sab'a marrat 7 kali. Dibaca 7 kali, kafahullahu ta'ala ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Niscaya akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala apa yang dia inginkan daripada urusan dunia dan urusan akhirat. Dicukupkan dan diberikan daripada urusan dunia maupun urusan akhirat. Kata-kata dicukupkan tentu ya kita alhamdulillah dicukupkan oleh Allah. Kita mau makan ada, mau jalan ada, punya kaki, dicukupkan semua. Sehat. Min amrid dunya wal akhirah. Itu wiridnya cuma hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, 7 kali dibaca itu. Kafahullah, dicukupkan Allah ma'ahamahu, apa yang dia inginkan, min amri dunya wal akhirah, daripada urusan dunia dan urusan akhirat. Wa Ibnu Hibbana wal Hakimu, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Dia bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa orang yang membaca idza asbaha, ketika pagi-pagi, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, wa idza amsa, dan kalau sore-sore dia baca mi'ata marratin lagi, 100 kali. Apa bacaannya? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 100.
Kalau di wirdul latif subhanallah ada khalqillah. Itu kalau di sana ada kulli dzarratin alfa marrah, sejumlah dzarrah 1000 kali, begitu. Di sana bacaannya begitu. Kalau ini cukup dibaca langsung. Kalau itu dibaca adada kulli dzarratin alfa marrah, subhanallah adada kulli dzarratin alfa marrah. Itu subhanallah sejumlah banyaknya dzarrah 1000 kali. Jadi berapa tahu jumlahnya itu kalau segitu. Ada hadis lain kalau kita menyebut itu dikasih sejumlah yang kita sebut. Jadi kalau kita sebut adada kulli dzarratin alfa marrah itu banyak sekali. Makanya di sana dibacanya itu subhanallah cuman ada 4 kali tapi dengan adada kulli dzarratin alfa marrah begitu ya. Kalau ini mau baca subhanallah bihamdi mi'ata marrah 100 kali. Ya 100 kali kagak juga ini mas, semenit atau 2 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 100 cepat. Siapa yang membaca itu 100 kali ghufirat dzunubuhu. Terutama kita yang dosa kita banyak sih. Ini supaya baca ini sering-sering. Ghufirat dzunubuhu, niscaya akan diampuni semua dosanya. Wa in kanat aktsaru min zabadil bahri, sekalipun dia punya dosa lebih banyak daripada busa di lautan. Banyak benar tuh dosa. Dia baca tasbih sebanyak 100 kali diampuni. Ghufirat dzunubuhu, diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Wa in kanat aktsaru min zabatil bahri, sekalipun dia punya dosa lebih banyak daripada busa di lautan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa fi riwayati Abi Daud, dalam riwayat lain yaitu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Kalau yang di atas Ibnu Hibban dan Hakim. Ini Imam Abu Daud dikatakan bacanya subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Karena kan subhanallah wa bihamdi saja. Ini ada tambahnya azim, subhanallahil azim wa bihamdi. Bacanya bukan subhanallah bihamdi saja, tapi subhanallahil azim wa bihamdi. Mau yang mana aja ada hadisnya, boleh. Subhanallah bihamdi saja boleh, subhanallahil azim wa bihamdi juga boleh. Karena ada hadisnya. Kalau menurut riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim itu bacanya subhanallah wa bihamdi. Tapi menurut riwayat Imam Abu Daud subhanallahil azim wa bihamdi, jumlahnya 100. Baca maka akan diampuni semua dosanya, sekalipun dosanya banyaknya seperti busa di lautan. Hadirin sekalian yang terhormat, ini kalau kita mau baca satu-satu juga boleh. Kalau kita baca wirdul latif segitu banyak. Baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu kita baca, itu doang 100 kali. Insya Allah kita dapat sesuai dengan yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang tadi juga, Allahumma ini asbahtu ushiduka ashidu mata arsik 4 kali. Kalau itu baca kan cuma 4 kali, baca itu doang, kagak baca yang lain. Boleh. Kalau di wirdul latif itu banyak disusun, udah baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, termasuk ada doa-doa di situ dan segala macamnya. Kalau mau dibaca itu semua tentu lebih bagus. Kagak ada sempat baca semua, ya baca yang kita bisa baca, ataupun yang memang waktunya kita bisa baca ada beberapa wirid atau beberapa doa. Kayak kita kalau sembahyang maghrib kan cuma baca segitu dikit. Bahkan kadang-kadang kalau bersembahyang isya atau bersembahyang yang lain bacaannya lebih dikit lagi. Bisa Allahumma antas salam, terus doa bangun kan segitu. Bahkan masih bagus ada Allahumma antas salam. Nah kalau bersembahyang yang lain-lain kadang-kadang tak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lantas bangun, lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam lagi juga. Lantas bangun, lantas jalan, loncat terus. Ada urusan nih, kayaknya lagi penting banget. Jadi itu demikian wirid-wirid kita bisa boleh bacanya sepaket yang memang kemarin itu seperti wirdul latif, atau sepaket yang biasa kita baca seperti Ratibul Haddad
atau yang sudah disusun oleh ulama-ulama atau habaib-habaib lainnya, boleh kita baca sepaket atau boleh kita baca satu-satu yang mana yang kita mau ya, boleh. Insya Allah yang mana saja kalau kita mau baca ya begitu banyak ya, masa kagak ada yang kita baca sama sekali. Ada yang kita paling menarik, baca apa? Baca yang rezeki jadi lancar, baca itu. Namanya kan ada yang dibaca, insya Allah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dunia ini punya Allah, minta sama Allah, insya Allah dikasih. Jangan salah minta, kalau minta sama yang lain-lain mah gunung, salah. Kalau minta sama katanya orang pintar, ya salah juga. Hadirin sekalian terhormat, sampai di situ dulu pelajaran. Masih ada lagi lanjutan mengenai zikir pagi dan sore, masih sekali baca lagi. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Masih banyak lagi, masih ada lagi beberapa zikir lagi di kesempatan yang akan datang kita akan baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.